Biasanya apa yang Ibu Guru lakukan? Ibu mau lihat dulu siapa yang hadir, siapa yang sakit, dan siapa yang absen. Ada yang sakit? Berapa orang? 1. Siapa itu? Tasya. Tasya sakit. Sakit apa? Demam. Ada yang apa? Siapa itu? Al. Jadi dari 22 siswa kelas 6 hari ini, ada yang berapa tidak hadir? 2. 1 sakit. Satunya lagi? Lupa. Jadi hari ini berapa semua yang hadir? 20. Baik sayang. Sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya Ibu sampaikan dulu kesepakatan kelas. Jadi hari ini kesepakatan kelas kita ada 2. Yang pertama harus datang tepat waktu. Ibu mau tanya sama kalian dulu, datang tidak tepat waktu tadi? Yang kedua adalah kerapian. Coba periksa badan Ibu. Apakah sudah rapi atau tidak? Mantap semua. Sekarang hari ini kita mau belajar tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Nah, boleh dilihat di papan tulis. Hari ini kita mau belajar tentang unsur intrinsik. Tapi Ibu mau tanya lagi, pernah dengar unsur intrinsik atau pernah dipelajari sebelumnya? Pernah nggak di kelas 5? Ada yang tahu berapa unsur intrinsik? 5. Tapi sebelum kita sebutkan berapa unsur intrinsik, Ibu mau jelaskan dulu apa itu unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berada di dalam cerita. Oke? Berapa tadi unsur intrinsik? 5. Apa saja? Tema, tokoh, alur, latar, amanah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menunjukkan sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan bernalar kritis dengan baik. Yang kedua, peserta ini mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita, tema, tokoh, latar, alur, amanat secara tepat, melalui masalah dan menyajikan hasilnya secara lisan maupun tulisan. Oke, kan sebelumnya kita pernah belajar tentang unsur intrinsik. Nah, di dalamnya kan ada unsur-unsur, terkandung unsur-unsur ada 5. Pernah dengar cerita bawang putih bawang merah? Pernah. Pernah. Di dalam cerita bawang putih bawang merah, hal apa yang menarik di dalamnya? Apa yang membuat kita suka dengan cerita tersebut? Apanya? Tokohnya baik. Apalagi yang menarik? Jalan ceritanya. Oke, sekarang Ibu ada sebuah video. Jadi kalian simak ya baik-baik. Ini tentang unsur intrinsik dan bagian-bagian unsur intrinsik itu. Yuk kita saksikan dulu ya. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita. Siapa yang penasaran? Simak yuk. Ini dia pengertian unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik dalam cerita bermakna yakni unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, itu dia.
cerita. Apanya? Baik. Baik, oh kata baiknya. Terus apanya lagi? Sehingga cerita itu menarik kan? Yang pertama tokohnya baik. Apa lagi? Jalan ceritanya yang menarik. Iya, jalan ceritanya yang menarik dan kemudian Gampang iya, diingat. gampang diingat. Mantap. Lanjut. Di sini Ibu ada sebuah cerita. Judulnya apa, Nak? Bisa dibaca? Bisa. Apa judulnya? Si kancil dan buaya. Nah, si kancil dan buaya. Boleh kita baca dulu sebentar, Nak? Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan dibaca. Di perpustakaan sekolah kami menemukan cerita berjudul Si Kancil dan Buaya. Si kancil dan buaya. Terus di suatu. Di suatu Silakan dibaca dulu. hiduplah seekor kancil yang cerdik. Suatu hari si kancil ingin menyeberang sungai untuk mengambil meskipun di seberang. Namun sungai itu penuh dengan buaya yang siap memangsa siapa saja. Si kancil mendapatkan ia memanggil buaya lalu berkata, aku diliput untuk menghitung jumlah buaya. Kalian harus berbaris dari tepi ke tepi sungai agar aku bisa menghitung. Buaya-buaya pun berbaris rapat. Si kancil lalu melompat dari satu buaya ke buaya lain. Lain sambil berpura-pura menghitung. Setelah sampai di seberang, si kancil tertawa dan berkata, terima kasih buaya. Sebenarnya aku hanya ingin menyeberang, bukan menghitung. Buaya pun marah karena merasa ditipu. Namun si kancil sudah pergi dan menikmati menghitung di seberang sungai. Sekarang kita mau mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik pada cerita si kancil dan buaya. Tadi sudah disaksikan kan, sudah dilihat. Oh, aku tahu nih apa itu tokohnya si kancil dan buaya, siapa pemainnya di dalam. Oh, sudah aku tahu nih apa temanya, kan? Iya, sudah terbayang-bayang di pikiran tak tahu. Nah, Ibu sudah membagi kelompok, jadi silakan lihat nama-namanya. Di kelompok 1 di sebelah sini sudah lihat namanya kelompok 1? Ada Aini, Hafisa, Lukna, Iqfa, Akil, dan Aslan. Boleh bergerak. Kelompok 2 sebelah sini ada Naifa, Dinara, Afifa, Atifatul, dan Furqan. Kelompok 3 di sebelah sini, sebelah kanan Ibu ada Nadia, Abida, Hafisa, Asifa, dan Al-Farok. Kemudian kelompok 4 ada Zahra sebelah belakangnya, paling belakang Zahra. Nah, ada Sartika, Nurul Sakila, dan Rana. Boleh bergerak. 1, 2, 3. Gerak. Nah, sudah gabung sama teman kelompoknya? Sudah. Ibu ada tugas. Tugas kelompok. Kalau tugas kelompok harus dikerja secara bersama-sama. Nggak boleh sendiri-sendiri ya. Sama-sama kita kerja sama teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau konsentrasi dulu boleh?
kerja itu KPD-nya, baca dulu ceritanya ya. Tidak bisa itu dikerja tugas tak kalau misalnya tidak dibaca ceritanya sayang.
apa temanya? Iya boleh, boleh. Kita yang bikin juga.
kancil yang menipu buaya. Perhatikan juga tugasnya. Perhatikan tugasnya juga. Sambil melihat tugas, lihat juga pekerjaannya temannya di depan. Kecerdikan si kancil yang menipu buaya. Oke. Nah, tokoh. Apa itu tokoh? Tadi pemainnya. Nah, si kancil dan buaya. Si kancil dan buaya, perhatikan juga punya tanah. Sama tidak? Tetap beda toh? Tetap beda. Tempat kejadiannya. Nanti ada yang membacakannya di depan. Siapa yang membacakan? Zara? Boleh Zara bacakan. Sepi. Perhatikan Mak di depan. Perhatikan. Amanah atau pesannya. Sudah? Oke, ada yang bisa bacakan? Siapa? Zara, boleh Zara bacakan. Besar-besar suaranya supaya temannya bisa dengar. Tema kecerdikan si kancil yang menipu buaya. Tokoh si kancil dan buaya. Latar hutan dan tepi sungai. Di pagi hari. Alur si kancil berusaha menipu buaya. Amanah. Jangan mudah percaya pada orang lain. Berpikir cerdas saat menghadapi masalah. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Boleh silakan duduk. Bersalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Jadi, menurut kelompok 4, tema dari cerita si kancil dan buaya adalah kecerdikan si kancil yang menipu buaya. Kemudian tokohnya ada 2, si kancil dan buaya. Latarnya katanya terjadi di hutan dan tepi sungai di pagi hari.
Kemudian alurnya atau jalan ceritanya tentang si kancil yang berusaha menipu buaya. Selanjutnya amanat. Tanya jangan ki mudah tertipu, jangan ki mudah percaya sama orang karena nanti akan ditipu. Kemudian berpikir cerdas saat menghadapi masalah. Lalu lagi jawabannya. Sekarang ibu mau siapa lagi ya yang mau maju? Nomor berapa? 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi Umar perkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2.
Sudah? Oke. Tepuk tangan dulu buat temannya. Dibacakan? Boleh. Dengarkan ya jawabannya. Tema menceritakan tentang si kancil yang cerdik. Petunjuk tokoh si kancil dan buaya. Latar di hutan tepi sungai. Alur si kancil menipu buaya untuk menyeberangi sungai. Amanat jangan gampang tertipu. Iya, jadi jawaban dari kelompok 2 itu sudah bagus. Tepuk tangan lagi dong. Oke, kalian silakan duduk. Bersalam. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sisa berapa kelompok yang belum maju? 2. Yang 2 ini dibaca saja di situ tempat duduknya. Jawabannya dimulai dari kelompok 3. Coba kelompok 3 bacakan. Assalamualaikum. Beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tema si kancil menipu buaya. Tokoh si kancil dan buaya. Latar di hutan. Alur si kancil menipu buaya. Akhirnya buaya pun marah. Amanat jangan mudah percaya pada orang lain. Tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi jawaban dari kelompok 3 itu sudah bagus juga. Sisa kelompok berapa yang belum presentasi? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, beri salam. Silakan berdiri, beri salam ya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kecerdikan mengalahkan kekuatan. Oke. Tokoh kancil dari buaya. Latar di tepi sungai di dalam hutan. Alur kancil menipu buaya untuk melewati sungai. Amanat jangan mudah percaya pada orang lain. Oke, tepuk tangan dulu buat teman. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jawaban kalian tadi itu sudah mantap semua. Dari Ibu bacakan dulu ya, dari hasil kerja kelompok kalian itu tidak beda jauh jawabannya, tidak beda jauh. Temanya hampir sama tentang kecerdikan si kancil, dan memang kecerdikan si kancil mengalahkan kekuatannya buaya. Lanjut, tokohnya ada 2, buaya dan si kancil. Kemudian latarnya terjadi di hutan. Di tepi sungai. Dan memang itu kejadiannya si kancil menipu buaya itu di sungai, di tepi sungai, di dalam hutan. Atau ada jawaban lain? Jawaban lain ada? Tidak ada ya. Memang terjadinya di hutan. Kemudian alurnya atau jalan ceritanya itu adalah si kancil menipu buaya untuk menyeberangi sungai, untuk mengambil apa? Timun. Lanjut, amanat. Jangan mudah percaya sama orang, karena bisa kita tipu. Contohnya si kancil tipu buaya. Tipu buaya. Saking pintarnya itu kancil. Ya, jadi mudah percaya nanti mudah tertipu ini. Jangan ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut. Di sini ada evaluasi. Ini dikerja masing-masing ya sayang. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit dikerja di buku masing-masing. Nah, dibaca dulu terus kita kerjakan.
belajar, boleh dibawa ke meja ibu. Ibu mau lihat hasilnya. Apakah betul-betul kalian sudah paham itu unsur-unsur intrinsik? Apakah betul? Oh ternyata Naifa pahami, mantap. Misalnya ya, misalnya. Yang penting kita baca dulu dan dipahami. Oh tema itu apa? Tokoh itu apa? Dan latar itu apa? Dan bagaimana caranya ditahu? Dibaca ceritanya. Langsung soal ya, langsung soal kita tulis. Temanya sama dengan, tidak usah tulis ceritanya. Langsung tema saja. Tidak usah ditulis ceritanya ya. Langsung tulis tema. Oh tema sama dengan, sama seperti yang kita kerja kelompok tadi sayang. Yang sudah boleh kumpul. Ibu mau lihat. Yang sudah boleh dikumpul. Baca dulu ceritanya ya sayang. Tidak bisa itu kalau tidak dibaca ceritanya dulu baru dikerja. Iya mantap. Yang dikerja itu nak ya cuma 3 saja. Temanya, apa temanya? Terus siapa tokohnya? Dan tempat kejadiannya atau sayang. Tiga saja ya, 3. Karena 3 yang bisa dievaluasikan. Sudah? Bu, ya? Sudah? Boleh dibawa ke sini, Bu Farizka. Oke. Jawaban Alifa sudah mantap. Oke. Oke. Yang lain sudah selesai? Bawa ke sini nak, kalau sudah. Ibu mau meriksa apakah betul-betul sudah paham? Oke, sudah mantap. Lagi? Siapa lagi? Sini sayang.
lagi? Inggit. Oke. Sudah semua? Sudah. Gimana jawabannya? Apa lagi? Mantap. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kelas 6 bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita apa tadi? Si kancil. Mantap. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, Ibu tanya lagi. Refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini, sayang? Senang. Apa lagi? Senang. Apa lagi? Menyenangkan. Terus, Ibu mau tanya lagi. Kalau Ibu memberikan bintang kepada kalian, berapa bintang yang kalian berikan untuk pembelajaran hari ini? 5. Mantap semua, terima kasih. Ternyata kelas 6 itu pintar-pintar. Lanjut.